Bombana ini kan dikaruniai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kekayaan sumber daya alam, baik itu dari segi pertaniannya, perikanannya, maupun dari pertambangan. Nah, ini tentunya merupakan modal untuk Bombana ke depan untuk bisa dijadikan kekuatan ekonomi untuk maju berkompetisi di kancah yang hari ini semakin hari memang semakin bersaing di semua daerah-daerah yang ada di Indonesia. Kalau saya melihat ke depan ini, Bombana sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah daerah yang punya basis pangan. Jadi kalau saya katakan itu adalah lumbung pangan nasional yang mana nantinya bisa memegang peranan penting untuk pendistribusian bahan pangan di seluruh Indonesia. Mengingat letak Bombana ini kan ada di tengah-tengah peta wilayah Indonesia. Dalam hal ini dari segi logistik ini sangat mudah sekali. Artinya kita mau kirim barang ke timur, ke barat, ke utara dan selatan itu mempunyai jarak tempuh yang hampir sama. Nah, untuk mencapai ke arah situ tentunya diperlukan terobosan-terobosan untuk bidang pertanian, untuk perikanan. Dan ini tentunya kita harus melibatkan semua komponen masyarakat, terutama para petani dan nelayan kita harus diberdayakan. Kemudian setelah itu sudah bagus, maka kita harus siapkan infrastruktur yang sangat vital sekali, itu adalah pelabuhan. Pelabuhan dan bandara udara itu merupakan pintu kita untuk berhubungan dengan dunia luar. Tanpa itu mustahil kita akan bisa membantu para nelayan kita, para petani kita ini untuk mendistribusikan barang-barang mereka. Ke depan kalau itu kita bangun, saya yakin baik itu barang yang keluar maupun yang masuk terjadi pertukaran yang sangat signifikan sehingga bisa memacu pertumbuhan ekonomi. Itu yang saya lihat Bombana. Dari segi pertambangan, ini harus ditata dengan sebaik-baiknya sehubungan dengan potensi alam yang ada, kemudian dampak negatif yang mungkin bisa timbul kalau terjadi mismanagement. Di mana-mana yang namanya ada tambang itu pasti punya dampak negatif terhadap lingkungan sekitar, terutama masalah lingkungan hidup. Jadi perlu semacam tata kelola yang betul-betul punya konsep yang kita sebut sebagai sustainable development, yang bisa berkesinambungan, kemudian bisa juga memastikan bahwa tidak ada ekses negatif, terutama masalah taman tambang yang ada di Pulau Tabaena yang hari ini kita lihat sudah mulai terjadi ada beberapa masalah-masalah di sana. Masyarakat sudah tidak puas dengan kehadiran tambang-tambang ini yang dianggap merusak lingkungan tetapi tidak memberikan dampak sosial, dampak ekonomi terhadap masyarakatnya. Nah, ini kan sayang sekali. Padahal kalau di daerah lain itu kehadiran tambang-tambang ini bisa merubah kehidupan masyarakat sekitar itu. Jangan sampai kita terjebak dengan apa yang sudah memang pernah ada teori yang saya dengar itu, daerah-daerah yang kaya sumber daya alamnya ini disebut sebagai daerah-daerah yang tertutup. Tertutup karena apa? Justru banyak daerah yang kaya sumber daya alam ini justru masyarakatnya miskin. Jadi ada namanya the ghost theory atau the paradox of plenty. Jadi paradox of plenty artinya banyak melimpah, tapi terjadi paradoks, melimpah tapi malah tidak memberikan manfaat kepada masyarakat. Nah, ini teori ini banyak terbukti di daerah lain karena memang tidak adanya tata kelola yang baik. Tambang ini harus betul-betul ekstra hati-hati. Harapan saya terhadap masyarakat Bombana agar mereka bisa membaca apa yang ada di sekitar mereka pada hari ini. Kalau kemudian mereka bisa membaca itu dan melihat dibandingkan dengan semenjak daerah ini mulai terbentuk sampai hari ini sejauh mana progres yang sudah dicapai, kemudian mereka disitulah mereka bisa melihat apakah daerah ini bisa bertambah maju atau bagaimana.
Dan intinya ke depan masyarakat dalam hal memilih calon pemimpin harus memilih calon pemimpin yang mampu membawa daerah itu bisa maju ke depan. Untuk itu maka masyarakat Bombana harus memilih nomor 1 pasangan Berkah bersama Kasra dan Arfa untuk mencapai Bombana yang baru dan maju.